gambar ini ya. Nah ini dia, saya udah kasih tandanya tuh ada 5. Sebetulnya yang benar ini yang nomor 1 pesawat, 2. Nah, ya, oke. Nanti kita saudara lihat di Google aja bisa ya. Nah, saudara, kenapa kita harus perhatikan dengan seksama supaya kita tidak hidup seperti orang bebal, tapi seperti orang arif katanya. Nah, perbedaan paradigma atau definisi bebal sama arif menurut dunia dan firman Tuhan itu seperti langit dan bumi. Kalau bebal menurut orang dunia itu nggak sekolah, nggak makan bangku sekolah katanya. Walaupun sampai sekarang Abraham kuliah nggak makan bangku sekolah kan. Nah, kalau makan, waduh, bisa gawat itu. Nah, orang dunia bilang kalau orang arif itu orang yang gelarnya tinggi. Sampai S1, S2, S3, S teler, S kopior, ya kan? Nah, itu menurut pandangan orang dunia. Nah, kita lihat menurut pandangan orang Kristen. Apa sih perbedaan antara orang bebal dan orang arif? Nah, perbedaan orang bebal dan orang arif itu, Yesus kasih perumpamaan tentang 2 orang yang sedang membangun rumahnya satu di atas batu, satu di atas pasir. Saya yakin, saudara, orang yang membangun rumahnya di atas batu, dia memperhitungkan segala-galanya. Misalnya dia mau bangun 2 lantai, dia harus ukur, dia akan tanya kepada tukang mandor atau ahlinya, seberapa besar dalam pondasi yang harus digali kalau saya mau bangun rumah saya 2 lantai. Itu namanya dia teliti, dia seksama. Tapi kalau orang yang membangun rumahnya di atas pasir, yang penting jadi. Nah ini penting, saudara. Dalam penerapan hidup kita sehari-hari, kita nggak boleh asal sekedar jadi. Kita nggak boleh asal sekedar melakukan. Kita mesti teliti. Kita melakukan ini sebagai orang bebal atau sebagai orang arif. Kita berpikir sebagai orang bebal atau sebagai orang arif. Nah, banyak orang di dalam dunia, termasuk orang Kristen, easy going, ya, nggak apa-apa, Pak. Lakukan aja. Urusan nanti mah nanti aja, Pak. Kalau terjadian, ya udah kejadian. Kita nikmati aja, Pak. Nah, firman Tuhan nggak bisa begitu. Kalau kita mau jadi anak terang, kita mesti mikirin, kalau saya lakukan ini, saya sebagai anak terang atau bukan ya? Kalau saya berbuat ini mempermuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan ya? Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, saudara, orang yang memperhatikan sesamanya dengan sesama hidupnya dengan seksama, dia akan selalu mencari patokan firman Tuhan. Saya kasih contoh ya, Saya sebetulnya agak anti sama gelar teologi ya. Baik S1, S2, S3. Makanya saya selesai S1 itu umur 50. Bukan karena saya malas belajar, karena saya berpikiran, udahlah, nggak perlulah. Banyak toh hamba-hamba Tuhan yang tidak bergelar juga dipakai Tuhan. Sampai ada beberapa teman-teman dekat saya yang memberikan motivasi kepada saya, Pak, memang kita dipakai Tuhan bukan karena gelar, tapi karena Bapak melayani orang, kadang-kadang orang melihat gelar. Nah, karena orang melihat gelar, nanti kesempatan-kesempatan yang ada bisa hilang. Ya, memang belakangan ini saya baru mengerti ya, bahwa kadang-kadang ada gereja yang mengundang, dia mau tahu kurikulum vitae saya apa gitu. Nah, itulah yang memotivasi saya untuk saya menyelesaikan S1-nya saya pada waktu itu. Saya sudah pindah sana, pindah sini untuk menyelesaikan waktu itu, dan akhirnya saya putuskan, nggak usah lah, sampai teman-teman saya mendorong saya. Nah, ada satu teman saya memperkenalkan saya dengan satu institusi teologi ya. Dan janjian teman saya ngutus temannya
ketemu dengan saya di Citraland. Saya masih ingat di Citraland, saya ajak orang itu makan di Tawan. Lalu kita ngobrol. Lalu saya bilang, Pak, saya semua sudah punya SKS, transkrip nilai sudah ada, bla bla dan sudah ada. Sebetulnya saya tinggal skripsi saja. Cuman jujur Pak, saya nggak ada gairah untuk buat skripsi sekarang ini ya. Waktu itu saya bilang gitu. Tapi ke depan saya nggak tahu, mungkin saya akan bangkit lagi kerinduan saya bilang gitu. Dia bilang begini, gampang Pak, itu mah soal skripsi gampang. Pokoknya Bapak tenang aja, saya akan buatkan Pak sama tim saya. Bapak terima jadi. Nah, saya diperhadapkan untuk terima atau menolak. Kalau saya terima, apakah saya sebagai orang bebal atau sebagai orang arif? Kalau saya terima, apakah saya mempermuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan? Saya bilang sama orang itu, Pak, terima kasih buat pertemuan hari ini. Nanti kalau saya mau, saya info Bapak lagi. Saya pulang dari pertemuan tersebut dan saya putuskan saya tidak mau. Dan saya masuk salah satu teologi dan saya harus ikuti prosedural. Harus ikuti beberapa mata kuliah lagi dan ikuti skripsi, ujian proposal sampai ujian final. Sama, saudara. Sama dengan S3 ini juga. Saya sudah tinggal skripsi dari sekolah teologi saya yang lama. Tapi karena sekolah teologi S3-nya ini belum akreditasi, saya tanya sama adik saya, Pak Ferry. Dan dia bilang bahwa tempat dia kuliah dan ngajar sudah terakreditasi. Dan saya ketemu dengan Pak Samuel Kusuma. Saya berpikir, saudara, saya akan langsung buat disertasi. Kenapa? Karena di tempat kuliah lama saya juga sudah proposal. Tapi beliau bilang nggak bisa Pak, Bapak harus ikuti mata kuliah wajib yang dari pemerintah. Nah ini sebuah proses sudah. Kenapa saya lakukan gitu? Karena saya mau belajar sebagai orang arif. Kita bisa terima jadi, kita bisa terima cepat karena zaman sekarang serba cepat, semua serba instan. Ada mie instan, kopi instan, wah macam-macam serba instan. Nah tanpa kita sadari, kita juga mau serba instan, mau serba cepat, mau berhasil serba instan, mau kaya serba instan, mau apapun serba instan. Nah ini yang kita perlu hati-hati. Jangan sampai kita hidup seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Orang bebal tidak melakukan firman Tuhan. Orang arif melakukan firman Tuhan. Kita lihat selanjutnya ya. Yang kedua, langkah yang kedua. Yang kedua adalah pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Saya bahas dulu perlahan, hari-hari ini adalah jahat. Nah, kata jahat di sini punya arti kesulitan besar, kesukaran besar. Kita beberapa bulan mengalami kesukaran, kesulitan pandemi COVID-19. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang berbicara, baik secara umum maupun secara pribadi, mereka mengatakan, wah ini mah belum seberapa, ini mah baru permulaan. Nah saya setuju, kenapa? Karena Rasul Paulus sendiri sudah bilang, waktu zaman dia hidup, hari-hari ini adalah jahat. Ada banyak situasi, keadaan yang bisa membuat kita lemah. Kita bisa tinggalkan Tuhan. Kita bisa nggak setia sama Tuhan. Bahkan Rasul Paulus tulis juga di surat Timotius berkata bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Masalah banyak terjadi. Rusaknya rumah tangga, hubungan suami istri rusak, hubungan orang tua, anak rusak. Wah, mengerikan sekali, sudah. Udah nggak ada etika moral lagi.
Udah nggak ada lagi hati yang takut akan Tuhan. Nah, kita perlu menggunakan waktu yang ada ini. Nah, menariknya saudara, kalau saudara punya apa ya, My Sword Bible di handphone saudara, saudara boleh klik ayat ini dan cari kata aslinya. Kata waktu di sini adalah kairos. Kita lihat slide berikutnya. Nah, jadi ternyata sebetulnya ada tiga kata waktu di dalam Alkitab, kairos, kronos, sama ainon. Tapi saya nggak bahas yang ketiga. Yang kedua ini kairos dan kronos. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus di ayat 16 ini adalah kairos. Apa maksudnya kairos? Apa maksudnya kronos? Nah, kronos itu waktu yang berjalan secara umum. Misalnya contoh, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 12, balik ke jam 6 sore, terus jam 12 malam, balik ke jam 6 pagi, itu kronos. Rutin, terus menerus, rutin. Kadang-kadang kalau kita lakukan kegiatan-kegiatan yang rutin bisa membosankan. Nah, ini penting, saudara. Kairos itu muncul di tengah-tengah kronos. Dia tidak akan terpisah dari kronos. Ingat baik-baik nih. Saudara tidak akan pernah mendapatkan kairos kalau saudara tidak tekun dalam kronosnya ini. Contoh ya, saya kasih contoh. Kalau saudara setia bangun pagi, doa terus-menerus, saudara lakukan hari Senin, ketemu Senin, ketemu Senin, ketemu Senin, sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, itu namanya kronos. Tiba-tiba di satu hari, di jam yang sama lagi saudara berdoa, Tuhan intervensi. Tuhan datang. Ya, pakai banyak macam cara lah. Entahkah melalui penglihatan, entahkah melalui suara audible, entahkah tiba-tiba ayat yang saudara baca muncul dengan huruf yang mencolok, macam-macam caranya. Itu namanya kairos. Nah, saudara dapat sesuatu yang berharga, itu kairos. Nah, ini penting, saudara. Kenapa? Karena kairos itulah yang menghasilkan mujizat Tuhan. Masih ingat nggak peristiwa Petrus berjalan di atas air? Ada satu kelompok pendeta di Korea Selatan waktu banjir besar mempraktekkan ini. Dan ternyata mereka mati semua. Kenapa? Karena mereka tenggelam. Kenapa? Karena mereka pakai ayat, kalau Petrus bisa berjalan di atas air, kami juga bisa berjalan di atas air. Ternyata mereka tenggelam. Kenapa? Karena mereka nggak dapat kairos. Nggak dapat waktu khususnya Tuhan. Saya kasih contoh lagi perbedaannya. Masih ingat kisah tentang Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh yang ada di tepi kolam. Lalu Yesus tanya kepada orang itu, loh kenapa kamu nggak bisa ngalami mujizat? Nggak bisa. Kenapa lumpuh? Ketika air itu bergolak, bergelombang, itu tandanya malaikat turun. Nah, orang pertama yang terjun ke kolam tersebut, orang itu sembuh. Nah, dia nggak bisa. Kenapa? Karena dia lumpuh, keduluan orang lain. Nah, saudara perhatikan baik-baik, tidak setiap menit, bahkan setiap detik, kolam itu bergolak. Tidak setiap menit, malaikat Tuhan itu turun. Nah, itu namanya kairos. Nah, saudara, kronos dan kairos tidak bisa dipisahkan. Tuhan akan nyatakan kuasanya di tengah-tengah kronos. Nah, saya bersyukur kita sudah 70 hari kalau nggak salah ya, kita doa setiap malam. Itu kronos tuh. Kronos. Sudah lakukan. Nggak tahu, Tuhan buat kairos kepada kita masing-masing pasti berbeda. Di hari pertama kah, hari apa? Yang pasti, saudara, kalau kita setia dengan kronosnya Tuhan, maka Tuhan akan kasih kairosnya Tuhan. Nah, ini yang kita harus pergunakan waktu yang ada. Pak, gimana caranya supaya saya tahu kairos Tuhan itu nyata? Saya kasih kesaksian yang sudah saya pernah saksikan sebelumnya ya. Beberapa waktu yang lampau, saya
diiming-imingi oleh ex-dosen saya, tahun mau, untuk berangkat ke Hawaii, sekolah leadership. Karena dia lulusan di sana, dan dia salah satu pengurus Indonesia. Waktu kami ada di Bengkulu, di pantai, habis selesai layani hamba Tuhan, dia bilang, "Hen, kamu mau nggak?" "Wah, saya mau Om," saya bilang gitu. Sampai hari ini beliau sudah kembali ke rumah Bapak, dia nggak pernah kasih informasi ke saya. Tapi saudara, luar biasanya, setelah kurang lebih 5 tahun setelah berlalu, tiba-tiba ada seorang yang telepon saya. Ternyata dia adalah ketua dari Hagai Institute Indonesia. Namanya Pak Andrew. Ngajak saya ketemu di Hotel Sheraton Burung Sari. Saya ketemu dengan beliau. Dia bilang gini, Pak Hendra, dia udah setelah ngomong-ngomong, Pak Hendra dapat anugerah. Pak Hendra diterima untuk kuliah 1 bulan di Hagai Institute Hawaii. Itu Kairos. Tapi karena saya tidak mempergunakan waktu yang ada dengan baik, saya tolak. Dengan berbagai macam alasan. Padahal prosesnya sudah hampir final, surat udah resmi dan sebagainya, saya pindah ke Singapura boleh, pindah lagi ke Hawaii boleh, itu Kairos. Nah, Kairos ini nggak datang seperti yang kita mau, nggak bisa. Nggak bisa. Ini waktunya Tuhan. Kronos itu waktunya kita. Nah, kalau kita setia dengan Kronos, kalau saya setia memperdalam bahasa Inggris saya, dari 5 tahun yang lalu ketika dosen saya menawarkan membangkitkan kerinduan kepada saya, mungkin bisa berbeda masalahnya. Mungkin bisa berbeda keadaannya. Tapi karena saya tidak setia dengan Kronos, maka ketika Kairos datang, saya hilang kesempatan itu. Nah, sama dengan kita semua. Walaupun berbeda-beda. Kalau kita nggak gunakan Kronos kita dengan baik, maka tidak akan pernah kita mendapatkan Kairos dari Tuhan. Kalau seandainya Kairos itu juga muncul, kita nggak bisa gunakan itu. Nah, itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Pergunakanlah waktu yang ada. Kemarin saya sharing sama anak-anak muda. Ada Abraham, ada Semi, ya, minggu kemarin. Saya share. Kalau kalian nggak pergunakan waktu-waktu ini dengan baik, setelah selesai, saudara nggak dapatkan hasilnya apa-apa. Nah, saya sedikit juga untuk untuk keluarga. Ada 2 waktu yang Tuhan izinkan untuk kita persiapkan diri. Yang pertama adalah seperti burung Raja Wali yang usianya udah 40 tahun. Banyak dari antara kita kan usianya sudah 40 tahun, 50 tahun. Sama Raja Wali. Nah, Raja Wali tahu gunakan Kronosnya dan tahu gunakan Kairosnya. Dia sadar, oh sekarang dia harus memperbaiki diri dengan baik. Makanya selama beberapa waktu dia mengasingkan diri untuk memperbaiki diri. Bulunya baru, parunya baru, kukunya baru, semuanya serba baru, kekuatannya baru. Dan dia bisa hidup 30 tahun lagi, sudah. Berarti hampir 80% dari dia pernah hidup. Nah, sama dengan kita, keluarga-keluarga Bapak Ibu Saudara nih. Apakah kita gunakan kesempatan yang ada ini dengan baik? Memperlengkapi diri dengan baik. Karena percayalah, setelah pandemi COVID-19 ini, pasti ada kebangunan rohani. Ada 2 tipe orang Kristen, menjadi pelaku atau penonton dalam tuaian tersebut. Saya rindu jemaat kasih karunia menjadi pelaku. Nah, bagi anak-anak muda, saya bilang sama mereka, saya pernah ngajar sespim polisi. Polisi-polisi yang sekolah di Lembang selama 3-6 bulan. Setelah lulus, mereka pasti naik jadi Kapolres. Pasti naik jadi Kapolres. Kenapa? Kalau lulus. Nah, anggap aja 3-6 bulan sekarang ini sekolah.
sekolah kehidupan bagi kalian untuk memperlengkapi diri lebih baik dari sebelumnya. Yang belum bisa ini jadi bisa ini, yang udah bisa ini jadi lebih mahir ini, terus ditingkatkan. Kita lanjut ya. Nah, jadi kita harus pergunakan waktu yang ada. Yang ketiga, saudara. Sebab itu janganlah kamu bodoh, sekali lagi ulang lagi bodoh ini diulang lagi oleh Rasul Paulus, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, kata usahakanlah ini berarti apa? Ada usaha kita. Kita nggak bisa, ya udah terserah Tuhan, kalau kehendak Tuhan jadi ya oke, yang kalau enggak juga oke. Nggak bisa, sudah. Kita mesti berusaha mengerti kehendak Tuhan. Nah, banyak anak-anak Tuhan nggak tahu, Pak, ini kehendak Tuhan bukan ya? Ini kehendak Tuhan bukan ya? Ini kehendak Tuhan bukan ya? Satu kali dalam pelayanan saya ada anak muda tanya saya, Pak, kalau saya pacaran dengan orang non-Kristen boleh nggak? Nah, saya udah bilang dalam hati saya, wah ini pasti dia nggak ngerti kehendak Tuhan. Kenapa? Karena dia nggak berusaha. Nah, gimana caranya kita berusaha supaya kita mengerti kehendak Tuhan? Rasul Paulus kasih kuncinya. Kita lihat di slide berikutnya, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Apa maksudnya serupa? Kalau orang dunia lakukan yang tidak baik, kita nggak boleh. Nah, kalau kita lakukan juga, ya sama dengan orang dunia. Nah, Rasul Paulus bilang, jangan jadi sama dengan orang dunia. Kalau orang dunia stres, larinya ke minum-minuman keras, larinya ke rokok, larinya ke judi, larinya ke nightclub, dan orang Kristen lakukan hal yang itu juga, ya sama, nggak ada bedanya, itu serupa. Kalau orang dunia suami istri konflik, didiamkan, terus berkepanjangan, bahkan sampai hancur rumah tangganya, orang Kristen nggak boleh. Kenapa? Jangan serupa, katanya, dengan dunia ini. Nah, ini kita perlu usaha. Kalau nggak usaha, kita nggak akan ngerti kehendak Tuhan. Mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Ini tidak akan bisa dimengerti oleh kita kalau kita tidak berusaha. Ya, dalam keluarga masing-masing kasih tahu kiri kanan, berusaha ngerti kehendak Tuhan. Ya, Abraham lagi ngomong tuh sama papa mamanya, berusaha ngerti sama kehendak Tuhan. Nah, saudara, kalau kita nggak berusaha, jangan harap kita mengerti kehendak Tuhan. Nggak bisa. Kadang-kadang kehendak Tuhan itu tipis. Tipis. Misal contoh iman sama nekat itu tipis. Hikmat sama takut itu tipis. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai kita pakai hikmat padahal kita takut. Kita pakai alasan, iya kita harus jadi orang yang berhikmat, tapi kita sebetulnya takut untuk menyembunyikan ketakutan kita. Nah, antara iman dan nekat juga tipis. Antara suara Tuhan dan suara hati juga tipis. Makanya setiap kali kita berdoa buat visi misi 2025, kalau saya berdoa Tuhan, bukan kehendakku lo yang jadi, tapi kehendakmu. Jangan sampai ini ambisinya Pak Hendra nih, mau 2025. Nah, saya mesti hati-hati. Dan saya mesti berdoa Tuhan, bukan kehendakku lo Tuhan. Kalau ini terjadi, biar namamu saja yang dipermuliakan. Nah, ini perlu diusahakan. Oke, saya simpulkan ya, waktu kita sudah lewat. Ada kesimpulannya. Ya, jadi hidup sebagai anak-anak terang, yang pertama kita perhatikan dengan seksama, yang kedua kita pergunakan waktu yang ada,
Dan yang ketiga, kita mengerti kehendak Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami menyadari bahwa tanpa Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bersyukur Roh Kudus sudah diutus oleh Engkau untuk tinggal dalam hidup kami, untuk menolong kami. Tuhan, tolong kami supaya kami selalu melibatkan Roh Kudus untuk kami hidup sebagai anak-anak terang, supaya kami dapat memperhatikan hidup kami dengan seksama, supaya kami hidup sebagai orang yang arif, orang yang bijaksana, supaya kami dapat pergunakan waktu yang ada. Ketika Kairos Tuhan datang, kami bisa mengalaminya. Dan Tuhan tolong supaya kami juga bisa mengerti kehendak Tuhan. Supaya kami hidup bukan berdasarkan kehendak diri sendiri atau orang lain, tapi kami hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang beribadah pagi hari ini bersama-sama, biar kebenaran firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Menjadi jawaban dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Ya, sebelum kita masuk ke perjamuan kudus,